Ada satu hal aneh yang jarang dibicarakan tentang orang-orang yang rezekinya mengalir deras. Bukan tentang kerja keras mereka, bukan tentang koneksi, strategi, atau bahkan manifestasi seperti yang sering digaungkan. Justru sebaliknya, orang yang rezekinya benar-benar mengalir biasanya tidak memikirkan satu hal ini sama sekali. Dan disitulah rahasianya tersembunyi. Coba perhatikan. Ada orang yang setiap hari memikirkan uang, takut kekurangan, menghitung kemungkinan gagal sebelum melangkah. Namun rezekinya terasa serat, seperti air yang tersumbat di pipa berkarat. Sementara di sisi lain, ada jiwa-jiwa yang hidupnya seperti sungai pegunungan, jernih, deras, dan seolah selalu menemukan jalannya sendiri. Mereka tidak terlihat terobsesi, tidak tampak cemas, tidak sibuk mengkhawatirkan apa yang belum datang. Apa yang sebenarnya berbeda? Video ini bukan tentang hukum tarik-menarik yang klise. Ini bukan juga tentang afirmasi kosong atau trik cepat kaya. Kita akan menyelami sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah prinsip kuno yang pernah diajarkan dalam lingkaran-lingkaran tertutup para mistikus, alkemis, dan guru spiritual timur maupun barat. Sebuah pemahaman tentang aliran. Tentang bagaimana kesadaran manusia bisa menjadi wadah atau justru menjadi bendungan. Di sepanjang video ini, kita akan membongkar lapisan demi lapisan, dari akar filosofisnya dalam ajaran kuno, hingga bagaimana prinsip ini bekerja secara halus dalam kehidupan modern. Kita akan melihat mengapa banyak orang salah kaprah, dan bagaimana satu pergeseran kesadaran yang hampir tak terlihat bisa mengubah cara rezeki mendekati hidup Anda. Namun, hati-hati. Apa yang akan Anda dengar mungkin bertentangan dengan naluri Anda selama ini. Mungkin terasa paradoks, mungkin bahkan mengusik. Tapi justru di sanalah pintunya. Sekarang, mari kita mundur jauh ke masa lalu, ke zaman ketika rahasia tentang kelimpahan tidak diajarkan di ruang kelas, melainkan dibisikkan dalam keheningan dan hanya kepada mereka yang siap mendengar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu sesuatu. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton video ini dan jam berapa saat Anda mendengarnya. Saya selalu percaya, setiap video menemukan penontonnya bukan secara kebetulan. Jadi menarik untuk melihat sejauh mana pesan ini mengalir. Apakah ia sampai ke kota Anda? Apakah ia menemukan Anda di waktu yang kebetulan atau memang sudah waktunya? Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Jauh sebelum istilah rezeki dibahas dalam seminar finansial atau konten motivasi, konsep tentang kelimpahan sudah menjadi rahasia yang dijaga ketat dalam berbagai peradaban kuno. Di Mesir kuno, para imam berbicara tentang ma'at, hukum kosmik tentang keseimbangan. Mereka percaya bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang muncul ketika seseorang selaras dengan tatanan semesta. Dalam teks-teks hermetik yang kemudian lahir dari tradisi ini, ada satu prinsip penting. As within, so without. Di dalam, sebagaimana di luar. Artinya sederhana, namun dalam. Aliran di luar hidup Anda mencerminkan aliran di dalam diri Anda. Sementara itu, dalam Taoisme Tiongkok kuno, ada konsep Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Air menjadi metafora utama. Air tidak berusaha keras untuk mengalir, ia tidak memaksa batu untuk menyingkir. Namun perlahan, tanpa agresi, ia membentuk lembah dan mengikis gunung. Rezeki dalam pandangan ini bukan hasil dari ketegangan, melainkan dari keselarasan. Di India, dalam ajaran Vedanta dan yoga kuno, kelimpahan dipahami sebagai efek samping dari kesadaran yang tidak melekat. Aparigraha, tidak menggenggam terlalu erat. Menariknya, para guru spiritual sering mengingatkan bahwa keterikatan berlebihan terhadap hasil justru menciptakan kontraksi batin, dan kontraksi menghentikan aliran. Jika kita menyatukan benang merah dari semua tradisi ini, kita menemukan pola yang sama. Kelimpahan bukanlah hasil dari obsesi terhadap kelimpahan.
Namun pengetahuan ini perlahan menghilang dari arus utama. Mengapa? Karena masyarakat modern dibangun di atas rasa kekurangan. Sistem ekonomi bertumbuh dari rasa takut tidak cukup. Iklan, kompetisi, bahkan pendidikan seringkali menanamkan keyakinan bahwa kita harus terus mengejar, mengamankan, mengontrol. Dan disitulah paradoksnya. Semakin kuat seseorang berusaha mengontrol rezekinya, semakin ia menegaskan kepada alam bawah sadarnya bahwa ia hidup dalam ancaman kekurangan. Para alkemis abad pertengahan memahami ini dalam simbol yang sangat halus. Mereka berbicara tentang transmutasi timah menjadi emas, tetapi sebagian besar teks mereka bersifat alegoris. Timah melambangkan kesadaran berat, dipenuhi ketakutan, keterikatan, dan kebutuhan untuk menggenggam. Emas melambangkan kesadaran ringan, jernih, terbuka, tidak terobsesi. Rahasia itu tidak disembunyikan karena eksklusif, ia disembunyikan karena mudah disalahpahami. Orang-orang mendengar tentang melepaskan, lalu menjadi pasif, mendengar tentang tidak memikirkan, lalu menjadi ceroboh. Padahal yang dimaksud bukanlah tidak peduli, melainkan tidak terikat secara batin. Dan di titik inilah kita mulai menyentuh inti misterinya. Orang yang rezekinya mengalir biasanya tidak terus-menerus memikirkan ketakutan akan kehilangannya. Namun untuk benar-benar memahami ini, kita harus membedah lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi dalam kesadaran seseorang ketika ia berhenti memikirkan hal yang justru selama ini dianggap penting. Di bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai lapisan pertama dari rahasia ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan tenang. Biarkan bahu Anda turun, biarkan rahang Anda mengendur. Jika memungkinkan, dengarkan bagian ini dengan kesadaran penuh. Karena yang akan kita bahas bukan sekedar konsep tentang rezeki. Ini tentang keadaan batin yang sangat halus, yang sering luput dari perhatian. Sekarang, mari kita mulai membuka lapisan pertamanya. Orang yang rezekinya mengalir biasanya tidak memikirkan kekurangan. Bukan berarti mereka tidak pernah mengalami kekurangan. Bukan berarti hidup mereka selalu mudah. Tetapi di kedalaman pikirannya, mereka tidak menjadikan kekurangan sebagai pusat gravitasi kesadaran. Bayangkan kesadaran Anda seperti tanah. Apa yang paling sering Anda pikirkan, itulah yang Anda sirami setiap hari. Jika seseorang terus memikirkan bagaimana kalau tidak cukup, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau kehilangan, maka ia sedang menyirami benih kekurangan. Bahkan ketika ia bekerja keras, berdoa atau bermeditasi untuk kelimpahan, di bawah permukaan, ia tetap memupuk rasa takut. Dan rasa takut itu seperti tangan yang mengepal. Coba kepalkan tangan Anda sekarang. Rasakan tegangnya. Rasa kontraksi itu nyata. Energi tidak mengalir bebas dalam kepalan. Sekarang, buka perlahan. Rasakan perbedaannya. Kesadaran yang terus memikirkan kekurangan adalah kesadaran yang mengepal. Sementara orang yang rezekinya mengalir, hidup dalam kesadaran yang terbuka. Ini bukan soal berpikir positif secara dangkal. Ini soal orientasi batin. Mereka tidak menjadikan uang, peluang, atau hasil sebagai pusat identitasnya. Mereka bekerja, tentu. Mereka bergerak, tentu. Tetapi batin mereka tidak melekat pada kemungkinan kehilangan. Seorang guru Zen pernah ditanya, bagaimana cara hidup tanpa rasa takut kehilangan? Ia menjawab, miliki segalanya, tetapi jangan biarkan apapun memiliki dirimu. Kalimat ini terdengar sederhana, namun inilah kuncinya. Orang yang terobsesi pada rezeki sebenarnya sedang memberi sinyal pada alam bawah sadarnya bahwa rezeki adalah sesuatu yang terpisah darinya, sesuatu yang langka, sesuatu yang harus dikejar dan diamankan. Tetapi orang yang hidup dalam kelimpahan batin memandang rezeki seperti napas. Apakah Anda setiap hari cemas? Apakah udara akan cukup? Apakah Anda bangun pagi dengan panik tentang ketersediaan oksigen? Tidak, karena di kedalaman kesadaran Anda percaya udara itu ada. Begitulah cara kerja batin mereka terhadap rezeki.
ada rasa kepercayaan dasar, sebuah keyakinan yang tenang, bukan yang berisik. Namun disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana mungkin seseorang tidak memikirkan kekurangan di dunia yang terus-menerus mengingatkan kita tentang krisis, persaingan, dan ancaman? Apakah ini berarti kita harus menutup mata dari realitas? Ataukah ada cara lain untuk hidup di tengah dunia yang bising tanpa membiarkan kebisingan itu masuk ke dalam batin? Tenang, kita belum sampai pada inti terdalamnya. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas paradoks yang lebih mengejutkan. Mengapa semakin keras seseorang berusaha mengamankan rezekinya, justru semakin ia menjauh dari aliran yang alami. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda sedikit lebih fokus. Jika Anda sedang melakukan hal lain, perlambat sejenak. Tatap satu titik di layar. Tarik nafas perlahan, dan biarkan suara ini menjadi satu-satunya yang Anda ikuti. Setiap kata yang Anda dengar bukan untuk dipercaya mentah-mentah, tetapi untuk dirasakan. Karena bagian ini bukan lagi tentang logika. Ini tentang pola halus yang bekerja di balik kesadaran Anda. Semakin keras seseorang berusaha mengamankan rizkinya, semakin ia mengirimkan pesan tersembunyi ke dalam dirinya. Saya tidak aman. Dan alam bawah sadar tidak merespons kata-kata. Ia merespons getaran. Bayangkan seseorang yang terus-menerus mengecek saldo, mencemaskan masa depan, memikirkan skenario terburuk. Di permukaan ia berkata, "Saya ingin stabil." Tetapi di kedalaman batin, ia sedang menegaskan kondisi darurat. Tubuhnya tegang, keputusannya dipenuhi kehati-hatian berlebihan. Ia bermain untuk bertahan, bukan untuk bertumbuh. Energi seperti ini menciptakan apa yang dalam tradisi mistik disebut sebagai kontraksi eksistensial. Dan kontraksi menghentikan aliran. Perhatikan sungai. Ketika jalurnya menyempit, arus menjadi liar dan berisik. Tetapi ketika sungai melebar, air mengalir dengan tenang, dalam, dan kuat. Kesadaran Anda bekerja dengan cara yang sama. Orang yang rezekinya mengalir bukan berarti tidak pernah memikirkan uang. Mereka hanya tidak menjadikan rasa takut sebagai fondasi keputusan. Ada paradoks di sini. Semakin Anda menggenggam, semakin Anda takut kehilangan. Semakin Anda takut kehilangan, semakin Anda menggenggam. Lingkaran ini halus, hampir hipnotik. Dan sebagian besar manusia hidup di dalamnya tanpa sadar. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan ada sebuah ruang di dalam dada Anda. Ruang yang luas, sunyi, stabil. Di ruang itu tidak ada angka, tidak ada tagihan, tidak ada perbandingan sosial. Hanya rasa cukup. Diam di sana beberapa detik. Rasa cukup bukan berarti Anda berhenti bertumbuh. Rasa cukup adalah fondasi dari pertumbuhan yang sehat. Dalam teks tahu kuno tertulis, "Dia yang tahu cukup, selalu cukup." Kalimat ini sering disalahartikan sebagai ajakan untuk pasrah atau tidak ambisius, padahal maknanya jauh lebih dalam. Tahu cukup berarti tidak membiarkan kekurangan imajiner mengendalikan tindakan nyata. Fakta yang jarang dibicarakan adalah ini. Banyak orang kehilangan peluang bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena energi batinnya memancarkan ketidakpercayaan. Ketika seseorang datang dengan aura, "Saya butuh ini agar saya aman," ia membawa tekanan. Dunia merespons tekanan dengan resistensi. Namun ketika seseorang datang dengan energi, "Saya utuh, ini hanya ekspansi," dunia merespons dengan keterbukaan. Itulah sebabnya seringkali peluang justru datang ketika seseorang berhenti terlalu memikirkan hasil,
ketika ia fokus pada nilai, pada kontribusi, pada permainan itu sendiri. Ini bukan mistik kosong. Secara psikologis, ketenangan meningkatkan kejernihan keputusan. Secara sosial, ketenangan menciptakan daya tarik. Secara spiritual, keterbukaan menciptakan resonansi. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Orang yang rezekinya mengalir biasanya tidak memikirkan bagaimana caranya agar saya tidak kekurangan. Mereka lebih sering memikirkan bagaimana saya bisa memberi nilai, apa yang ingin saya bangun, apa yang terasa selaras. Perhatian mereka tidak terkunci pada bertahan hidup. Perhatian mereka bergerak pada penciptaan. Dan perhatian adalah arah aliran energi. Jadi pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara mendapatkan lebih banyak rezeki. Pertanyaannya menjadi, dalam keadaan batin seperti apa saya sedang hidup setiap hari? Apakah dalam kepalan atau dalam keterbukaan? Di bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini. Kita akan membahas bagaimana menggeser kesadaran dari kontraksi menuju aliran. Secara praktis, sederhana, dan bisa Anda mulai bahkan malam ini juga. Sekarang kita turunkan semua ini dari langit gagasan ke tanah kehidupan sehari-hari. Karena kebijaksanaan sejati bukan untuk dikagumi, ia untuk dipraktikkan. Dan ingat, kita tidak sedang mencoba menarik rezeki, kita sedang membersihkan jalur alirannya. Pertama, latihan rasa cukup setiap pagi. Begitu Anda bangun, sebelum menyentuh ponsel, sebelum membuka berita, sebelum dunia memasukkan kekhawatiran ke dalam pikiran Anda, letakkan tangan di dada, tarik nafas perlahan, dan ucapkan dalam hati, "Untuk hari ini, aku cukup." Jangan tambahkan apapun, jangan negosiasi, jangan beri syarat. Latihan ini terlihat sederhana, tetapi ia mengubah titik awal kesadaran Anda. Alih-alih memulai hari dari kekurangan, apa yang kurang, apa yang harus dikejar, Anda memulai dari kepenuhan. Dari kepenuhan, tindakan menjadi ekspresi. Dari kekurangan, tindakan menjadi pelarian. Lakukan ini selama 30 hari. Amati perubahan kecil dalam cara Anda mengambil keputusan. Puasa kekhawatiran finansial 1 jam sehari. Pilih 1 jam setiap hari, mungkin sore atau malam, di mana Anda berjanji pada diri sendiri untuk tidak memikirkan uang sama sekali. Jika pikiran tentang kekurangan muncul, katakan dalam hati, "Nanti, sekarang bukan waktunya." Ini bukan menghindari tanggung jawab, ini melatih pikiran agar tidak terus berada dalam mode darurat. Sebagian orang hidup 24 jam dalam kekhawatiran samar tentang masa depan. Itu menciptakan latar belakang stres konstan yang mempengaruhi cara berbicara, bekerja, dan mengambil resiko. 1 jam tanpa kekhawatiran adalah cara membuka kepalan secara perlahan. Alihkan fokus Anda dari mendapatkan menjadi memberi nilai. Setiap kali Anda akan memulai pekerjaan, rapat, konten, atau bisnis, tanya satu hal. Nilai apa yang bisa saya tambahkan di sini? Bukan berapa yang akan saya dapat, tapi apa yang bisa saya tingkatkan. Perubahan fokus ini menggeser energi Anda dari kontraksi ke ekspansi. Orang merasakan itu, peluang merespons itu. Rezeki seringkali mengikuti nilai, bukan keinginan. Hati-hati dengan kesalahan umum. Banyak orang salah memahami prinsip ini. Kesalahan pertama, menganggap tidak memikirkan berarti ceroboh. Tidak, Anda tetap merencanakan, tetap menghitung, tetap bertanggung jawab. Yang dilepaskan adalah ketakutan obsesifnya. Kesalahan kedua, memaksa diri untuk tenang. Ketenangan tidak dipaksa, ia diciptakan dengan kesadaran berulang. Kesalahan ketiga, menunggu hasil instan. Ingat, kita sedang mengubah pola batin yang mungkin sudah tertanam puluhan tahun. Ini bukan trik cepat, ini transformasi orientasi hidup.
Sekarang, bayangkan jika selama 6 bulan ke depan, Anda hidup tanpa menjadikan kekurangan sebagai pusat kesadaran. Bayangkan keputusan yang Anda ambil, cara Anda berbicara, cara Anda menatap peluang. Rezeki bukan lagi sesuatu yang dikejar dengan cemas, tetapi sesuatu yang ditemui dalam perjalanan. Dan semua itu dimulai dari satu pergeseran halus, dari bertahan menjadi mencipta. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semuanya dan mungkin melihat diri kita dengan cara yang sama sekali baru. Pada akhirnya, rahasia ini bukan tentang uang, ia tentang kesadaran. Kita telah melihat bagaimana peradaban kuno berbicara tentang aliran, bagaimana para mistikus mengingatkan tentang bahaya keterikatan, bagaimana kontraksi batin yang sering kita anggap wajar diam-diam menjadi bendungan dalam hidup kita sendiri. Orang yang rezekinya mengalir bukan karena mereka lebih beruntung, bukan karena mereka selalu lebih pintar, dan seringkali bukan karena mereka bekerja lebih keras, tetapi karena mereka tidak menjadikan kekurangan sebagai pusat identitasnya. Mereka bekerja dari rasa cukup, mereka bergerak dari keterbukaan, mereka mencipta tanpa menggenggam hasil dengan ketakutan. Dan mungkin disinilah pertanyaan terbesarnya. Selama ini, apakah Anda benar-benar mengejar rezeki? Atau sebenarnya Anda sedang mencoba melarikan diri dari rasa tidak aman? Jika rezeki adalah aliran, maka tugas kita bukan memaksa sungai mengalir. Tugas kita adalah menyingkirkan batu-batu dalam diri. Melembutkan kepalan, melonggarkan kecemasan, menggeser perhatian dari bagaimana jika kurang, menjadi apa yang bisa saya ciptakan. Coba renungkan malam ini sebelum tidur. Jika saya benar-benar percaya bahwa hidup mendukung saya, keputusan apa yang akan saya ambil besok? Tuliskan jawaban Anda. Simpan, lihat bagaimana hidup mulai merespon ketika orientasi Anda berubah. Jika video ini membuka perspektif baru untuk Anda, tulis satu kata di komentar, mengalir. Itu bukan sekedar kata, itu pengingat. Dan jika Anda merasa pesan ini sampai tepat di waktu yang Anda butuhkan, bagikan ke satu orang yang mungkin sedang hidup dalam kepalan tanpa menyadarinya. Karena mungkin, seperti sungai yang menemukan jalannya ke laut, rezeki juga sedang mencari jalannya menuju Anda. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Anda masih menggenggam atau sudah siap untuk mengalir?